Memahami Corporate Social Responsibility atau yang dikenal dengan singkatan CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility, CSR, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, menjaga hubungan baik dengan pemasok. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. Tanggung jawab sosial merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholders dan tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan, program-program community relations, dan tindakan mematuhi hukum. CSR sebagai kewajiban dari suatu perusahaan untuk bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat secara luas. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Tujuan dari CSR adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Bentuk-bentuk implementasi Corporate Social Responsibility seperti 1. Konsumen, dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya. 2. Karyawan, dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. 3. Komunitas dan lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. 4. Kesehatan dan keamanan, dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah, masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Terbatasnya sumber daya alam, bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Lingkungan sosial yang lebih baik, lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Keuntungan jangka panjang, dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial tercipta suatu citra positif di mata masyarakat, karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Perkembangan Corporate Social Responsibility, CSR, tidak bisa lepas dari konsep pembangunan berkelanjutan, Sustainability Development.
Konsep ini memberikan dampak kepada perkembangan definisi CSR sebagai sebuah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Pada saat bersamaan juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya, demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas. Lalu, bagaimana sebaiknya pengelolaan dana CSR dilakukan? Apakah dikelola langsung oleh perusahaan atau menggunakan pihak ketiga? Pengamat CSR mengatakan, dalam pengelolaan dana CSR bergantung dari program atau kegiatan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Ia pun membagi 3 cara pengelolaan CSR. Pertama, bila program kegiatan dikhususkan untuk karyawan perusahaan, maka sebaiknya pengelolaan langsung dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kedua, bila program atau kegiatan untuk lingkungan sekitar perusahaan, biasanya pengelolaan dilakukan dengan cara kemitraan, yakni perusahaan bekerja sama dengan kontraktor untuk lebih memudahkan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, bila program kegiatan CSR untuk masyarakat dan jauh dari lingkungan perusahaan, maka akan lebih baik bila dikelola oleh pihak ketiga. Dari ketiga macam pengelolaan dana CSR tersebut, tentunya masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Kalau dikelola perusahaan, kelebihannya adanya kontrol secara penuh. Sementara untuk kelemahannya, tidak semua hal bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan dan setiap perusahaan belum tentu memiliki keterampilan atau kapasitas yang mungkin dibutuhkan. Kelebihan dari pengelolaan secara kemitraan adalah adanya penambahan sumber daya manusia. Melalui kemitraan juga bisa menghindari adanya tumpang tindih proyek. Dalam hal pengawasan, perusahaan harus mempunyai basis perencanaan yang baik serta mampu mendefinisikan program yang mantap dan ada indikator yang jelas. Karena, bila perencanaannya berantakan dan tidak ada indikator yang jelas, maka pengawasan tidak bisa berjalan efektif. Pemahaman keliru perusahaan dalam memahami CSR. Banyak perseroan yang berpikir untuk menyisihkan dana terlebih dahulu baru memikirkan program CSR apa yang akan dibuat. Padahal, lanjut dia, CSR adalah tanggung jawab sebuah perusahaan yang dirumuskan dan melahirkan sebuah program. Setelah adanya program, barulah membuat anggaran dari dana operasional perusahaan. Belum lagi masih banyak perusahaan yang membuat program CSR berdasarkan proposal yang masuk ke perusahaan mereka. Akibatnya, seringkali program CSR tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal ini jelas memengaruhi pengelolaan program dan tujuan dari CSR tersebut. Banyak perusahaan yang justru memanfaatkan CSR untuk memperbaiki hubungan perusahaan yang buruk dengan masyarakat. Perusahaan pun kemudian mengambil jalan tengah dengan memberikan bantuan. Padahal, seharusnya perusahaan memikirkan solusi dari dampak yang merugikan masyarakat. CSR sebetulnya adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun negatif. Bila dampaknya negatif, perusahaan harus mengetahui seluruh potensinya dan kalau bisa hal itu tidak terjadi atau diminimalisasi. Sementara, kalau dampaknya positif hendaknya dimaksimalkan, sehingga perusahaan bisa memberikan hasil positif bagi masyarakat, program CSR untuk tujuan pencitraan. Padahal, yang menjadi tujuan utama dari CSR adalah pembangunan berkelanjutan. Banyak yang menganggap CSR hanya aspek sosial saja, padahal tidak. Karena, tujuannya adalah pembangunan berkelanjutan, tentunya selalu ada aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan.